berinteraksi, berkomunikasi dengan penghuni kayangan, yaitu salah satunya dengan Dewa Siwa. Ya Allah, saya minta apabila ini jin, setan, siluman, iblis fasik yang akan memberikan keterangan palsu dan yang mengaku-ngaku sebagai Dewa Siwa yang asli, saya minta ya Allah, terlempar semua tubuhnya, hancur, terlempar ke neraka jahanam Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada perintah apa, Raden Mas, memanggil saya yang disebut dengan nama Dewa Siwa, dan saya turun ke bumi ini bersama ular saya yang dikenal dengan nama Basuki. Sekarang gimana kabarnya di sana? Alhamdulillah, karena saya sudah diislamkan oleh guru panjenengan, beliau Sang Hyang Nur Cahyaning. Selamat pagi dan jumpa lagi dengan Pak Git. Ada sebuah cerita ini. Jadi seseorang yang mengaku entah ustadz atau pemuka agama atau pendakwah lah yang mirip-mirip seperti itulah ya. Ini menyatakan kalau dia bisa memanggil dewa kembali. Dia akan memanggil dewa, yang dipanggil adalah Dewa Siwa dalam hal ini. Terus sebelum melakukan ritual tersebut, dia mengatakan, kalau ini bukan Dewa Siwa yang asli, maka ini tubuh ini akan terguntang masuk ke neraka. Terus apa namanya? Pakai ya, begitu tangannya. Ini lucu gitu ya, lucu kayak apa ya, merasa dia orang sakti atau gimana gitu, bisa memanggil dewa gitu kan. Nah, setelah dia masuk, tiba-tiba orang yang tadi sudah dimasukin oleh arwah dewa, katakanlah Dewa Siwa itu, mengucapkan Assalamualaikum gitu. Kemudian ditanya, gimana kabar di sana? Saya sudah diislamkan oleh guru panjenengan. Sebetulnya kalau mau bahas ini ya, pagi juga agak nggak kuat nahan ketawa sebetulnya. Karena ya ini udah zaman segini masih ada yang mau percaya hal begini ini kan ya. Kalau sampai ada yang percaya ya, nggak ngerti pemikirannya seperti apa gitu ya, sehingga mempercayai orang-orang seperti ini. Maksudnya mungkin tujuannya ini meniru. Ini dalam persepsi Pak gitu ya, meniru cara Wali Songo dulu menyebarkan agama Islam gitu, atau mengislamkan kebanyakan pada waktu itu orang Hindu yang ada di Nusantara, tapi yang di lingkup Pulau Jawa gitu kan, caranya seperti itu. Tapi bukan seperti ini. Kalau Wali Songo bukan caranya manggil arwah dewa terus diajak dialog dan seperti tadi gitu, enggak, tapi melewati suatu seni. Seni yang digunakan itu adalah seni pewayangan ya, salah satunya yang digunakan oleh Sunan Kalijogo. Dalam hal ini Sunan Kalijogo itu mengambil dari kitab-kitab Hindu. Jadi kalau ada teman-teman yang suka nonton wayang gitu ya, ada kisah Bharatayuda atau Ramayana dan berbagai macam gitu lakon-lakon yang ada di pewayangan, yang utamanya aslinya dulu berasal dari kitab-kitabnya agama Hindu. Cuman ya udah banyak yang dipresetin ya, seperti kemarin Pak Edi cerita tentang lahirnya Antarjo, Antaseno gitu ya, yang lewat lakon Serayu Binangun itu udah nggak asli dari dia, jadi hasil modifikasi lah, hasil rekayasa pujangga yang seperti Sunan Kalijogo. Baik, dalam hal ini Pak Git akan memoles atau mengungkap waktu Wali Songo gitu ya. Konsepnya Wali Songo itu menceritakan bagaimana dulu menyebarkan Islam dengan cara Hindu. Jadi cara Hindu itu maksudnya kitab yang dipakai, yang digunakan untuk pewayangan itu kan agama Hindu gitu. Jadi bukan menggunakan kitab Al-Qur'an jelasin jelasin Islam itu
pada saat Wali Songo itu Sunan Kalijogo terutama ya menyebarkan Islam itu bukan pakai Al-Quran, bukan pakai Quran, tapi pakai kitabnya Hindu juga, cuman yang di rekayasa lah seperti itu. Contohnya seperti ini, kita balik dulu ya ke ini, ke Siwa. Siwa dalam tokoh pewayangan itu, nah, kalau patungnya kan kelihatan dia bertangan 4 gitu ya. Nah, Siwa ini itu dilambangkan tuh kalau di pewayangan Jawa itu biasa disebut dengan Betoro Guru. Jadi Betoro Guru ini fungsinya adalah sebagai manajemen dewa gitulah, manajernya para dewa. Jadi misalnya ada suatu perintah dari Sang Hyang Wenang gitu. Nah, dia tuh ngutus dewa, misalnya ngutus Betara Surya atau ngutus rekan-rekannya lah, dia yang disuruh seperti itu. Tapi kadangkala perintah Sang Hyang Wenang ini suka dilanggar. Yang artinya sebetulnya dia tahu gitu ya. Seperti perang Baratayuda itu akan dimenangkan oleh Pandawa, tapi dia berusaha keras untuk melindungi Kurawa atau istilahnya melawan takdir Tuhan lah seperti itu. Tapi ya nggak pernah berhasil juga. Nah, dia itu dilambangkan dengan Betoro Guru gitu. Beda lagi dengan Betoro Wisnu, ya ada sendiri gitu ya. Dan kemudian ada Betoro Brahma, itu juga ada di pewayangan. Jadi dilambangkan, nah kalau lihat dewa yang digambarkan dalam pewayangan itu, mereka itu rata-rata menggunakan sepatu. Jadi kalau yang orang biasa atau ksatria gitu, nah nggak pakai alas kaki. Tapi kalau dewa, teman-teman bisa lihat di gambar, nah ini semuanya menggunakan alas kaki. Dan ular tadi yang disebut Basuki ya sebetulnya aslinya dari India itu Vasuki gitu. Ini adalah ular naga suci. Ya, itu kalau di pewayangan atau di Betara Guru nah, digambarkan biasanya taruhnya di bawah apa namanya di bawah kaki gitu ya. Ular naganya ada di situ. Nah ini kalau konsep aslinya dari India sendiri kan bukan di situ, posisinya adalah sebagai di kalungnya Dewa Siwa seperti itu. Ya itu sebagai terminologi dulu gitulah dewa-dewa tadi. Nah kemudian pada saat Wali Songo itu Sunan Kalijogo terutama menyebarkan agama Islam dengan cara Hindu itu, Yudhistira Pandawa Lima itu mempunyai jimat Kalimosodo atau kalimat syahadat. Ini nggak ada, pakem Indianya nggak ada. Kemudian Werkudara atau Bima yang kedua itu mempunyai Panconoko atau 5 senjata yang diartikan dengan 5 shokolat. Dan kemudian demikian juga dengan Arjuna dan Nangkulo Sadewo gitu ya. 5 tokoh ini tuh dianggaplah sebagai rukun Islam. Kemudian setelah perang Baratayuda antara Kurawa dan Pandawa, nah ini dimenangkan oleh pihak Pandawa dengan yang sangat tragis lah. Ya ceritanya itu sebetulnya sangat tragis gitu. Ini dimenangkan oleh Pandawa yang aslinya juga sama dimenangkan oleh Pandawa. Tapi bedanya di sini teman-teman. Pas tugas ini sudah selesai, jadi Pandawa 5 ini sudah selesai melawan kejahatan, pakem aslinya di India, mereka itu pengen meninggal, udah capek juga hidup di dunia gitu ya, maksudnya udah bukan urusan mereka lagi, jadi urusan itu diserahkan kepada keturunannya, yaitu terutama kerajaan Hastinapura yang akhirnya dipegang oleh Parikesit, ya cucunya dari Arjuno. Arjuna itu punya anak Abimanyu, Abimanyu punya anak Parikesit. Nah, Parikesit ini yang memimpin Hastinapura, yang kemudian mereka berangkatlah ke Gunung Himalaya. Di perjalanan Gunung Himalaya ini, yang namanya Nangkulo, Sadewo, Arjuna, Bima gitu, berurutan meninggal dunia, nggak sampai puncak itu mereka sudah meninggal dunia, kecuali Yudhistira. Yudhistira ini itu sampai ke puncaknya Himalaya
gunung tertinggi di dunia. Nah, ini mitologinya Yudhistira itu nggak bisa meninggal. Akhirnya sampai jasadnya itu diangkatlah ke surga. Seperti itulah kira-kira dalam versi versi aslinya itu. Kenapa seperti demikian? Karena orangnya itu sangat sabar gitu. Kalau difitnah, dimarahin apa ya, kalem, tenang, dianggap nggak ada dendam, bersih sekali hatinya. Hingga pada suatu, balik lagi tadi cerita Baratayuda ya, pada perang di Baratayuda itu ya, dia itu dipanah gitu ya, dipanah ceritanya, dipanah itu, panahnya tuh nggak berani menyentuh badannya. Dan kemudian dia disuruh balas panah, dia disuruh balas panah, nggak mau, tapi disuruh balas panah, akhirnya dia memanah, tapi panahnya nggak diarahkan ke musuh. Tapi apa yang terjadi? Panah itu melesat tepat ke arah musuh dan musuh itu meninggal. Nah, seperti itulah kira-kira gitu. Hingga nggak ada satu semut pun atau benda di dunia ini atau makhluk hidup yang berani menyentuh jasadnya Puntadewa atau Yudhistira. Karena pengamalan kebatinannya atau spiritualnya ini tinggi. Nah, ini apa namanya, diibaratkan oleh Sunan Kalijogo adalah kalimat syahadat gitu. Kalau seseorang sudah bisa mengamalkan kalimat syahadat dengan tinggi, nah ini baru titik utamanya di sini. Beda dengan yang konsep yang tadi ya, yang awal tadi. Baik, Pak kita akan ceritakan kelanjutannya gitu ya. Dalam versi Jawanya, versi Sunan Kalijogo, itu meninggalnya Pandawa V tidak seperti itu. Tapi karena mereka sudah selesai tugasnya, sama-sama selesai lah, tadi selesai, ini juga selesai. Nah, setelah menyerahkan kerajaan tersebut kepada Parikesit gitu ya. Nah, ini mereka datang kepada Sunan Kalijogo mengucapkan kalimat syahadat, masuk Islam, kemudian meninggal dunia. Nah, konteks pembahasannya, jadi yang diceritakan tadi, yang model masukin atau manggil dewa tadi, mungkin arahnya seperti ini gitu. Mau mencontoh cara Wali Songo menceritakan pewayangan atau mengutip dari cerita-cerita kitab-kitab agama Hindu. Tujuannya ke sana. Cuman kalau untuk saat ini ya, orang sudah berpikir realita yang nggak bisa begitu, udah beda caranya, malah dikatain wah ini gombal gitu ya, manggil dewa siwa masuk ke dalam apa, masuk ke badan seseorang yang jelas-jelas ini adalah temannya sendiri atau anak buahnya gitu. Ya, sebetulnya sini konsep konten yang sudah dibuat gitu, seakan-akan semua orang itu akan masuk Islam gitu ya. Kalau jangankan manusia gitu, dewa aja bisa diislami. Tapi kan jadinya konyol gitu ya. Konyol gimana? Konyol ya jadi kelihatan bodoh gitu. Akalnya cuma sampai di situ. Bentar-bentar manggil dewa sana, manggil dewa sini, manggil jin, masukin ke tubuh manusia, diajak dialog. Kalau memang benar-benar manggil dewa ya, katakan Batara Siwa gitu ya, atau Batara Guru gitu ya, panggil masuk gitu, apa iya dia bisa bahasa Indonesia gitu, kalau Siwa ini memang dari mitologi India gitu, dipanggil. Nah, ini dalam apa namanya, persepsi bahasa lah gitu. Belum lagi kalau katakanlah dia ngerti bahasa gitu ya, dan begitu dipanggil, yang namanya Betoro Guru ini kan ngerti masa depan. Dia tuh ngerti masa depan, kenapa nggak ditanyain? Misalnya pertandingan bola A lawan B, menang siapa, tinggal dipasang, ditaruhin jadi judi kan enak udah kalau bisa mengetahui masa depan. Atau kira-kira, atau seperti katakan saham atau Bitcoin akan melonjak kapan gitu. Mendingan dipanggil, ditanyain itu. Kembali kepada konsep pemanggilan arwah ini ya, ini adalah tidak benar dan ini jelas-jelas bohong. Katakan ini adalah konsep orang-orang nggak punya kerjaan yang mau bikin konten gitu. Oke teman-teman, menurut Pak Git cukup sekian dan terima kasih.